Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kebenaran bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Ubur-ubur ikan pari, ikan patin, lompat ke rawa, membaca Quran setiap hari agar hati damai dan bahagia. Ayah, bunda, dan ananda rahimakumullah, saya yakin bahwa pada bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim yang baik pastinya akan membaca Al-Quran setiap hari. Pada bulan-bulan biasa satu hari membaca satu ayat. Pada bulan Ramadan ini kita perbanyak lagi menjadi satu halaman atau mungkin satu juz. Bahkan sudah menjadi trennya untuk mengejar khatam 30 juz selama 30 hari. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita membacanya dan mendengarkannya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sebagaimana Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang penuh dengan berkah, nah maka kita harus memperlakukan Al-Quran dengan penuh adab dan penuh sopan santun. Islam sendiri telah mengajarkan adab-adab saat membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Adab yang pertama adalah membacanya dalam keadaan suci. Jadi pastikan kita itu dalam keadaan suci sebelum membaca Al-Quran. Ketika batal wudhunya maka kita ambil wudhu kembali. Dan bagi kaum perempuan yang telah usai masa haidnya maka wajib untuk mandi besar terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Adab yang kedua adalah niat terlebih dahulu sebelum membacanya. Jadi niatkan membaca Quran itu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena pamer ataupun ingin dipuji. Dan yang ketiga adalah membacanya dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil, dan bacalah Quran, Al-Quran tartila, dengan tartil. Nah, tartil di sini adalah membacanya dengan secara jelas, perlahan, dan tidak tergesa-gesa. Memang baik mengejar khatam 30 juz dalam waktu 30 hari. Itu baik. Akan tetapi lebih baik lagi ketika membacanya itu secara tartil dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat adalah membacanya dengan tajwid. Tajwid adalah kaidah membaca Al-Quran secara benar. Yang mana dibaca panjang ya dibaca panjang, yang mana dibaca pendek ya dibaca pendek, yang mana mendengung harus didengungkan, yang mana yang jelas maka harus dibaca jelas, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi pastikan ketika kita membaca Al-Quran kita mengarah ke arah kiblat. Selanjutnya adalah adab mendengarkan Al-Quran. Nah, tidak hanya membacanya saja yang mendapatkan pahala, akan tetapi mendengarkannya pun mendapatkan pahala. Adab yang pertama adalah mendengarkannya dengan penuh perhatian, fokus, diam, tidak berbicara, dan tidak bercanda. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, niscaya kamu dirahmati. Adab yang kedua adalah mendengarkannya dengan cara merasakan keindahan dan keagungan ayat-ayat yang dibacakan atau diresapi ayat-ayatnya, sehingga nantinya iman kita akan bertambah. Ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud ini merasa tidak percaya diri
Karena Nabi sendiri lebih mahir membacanya daripada Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri itu diturunkan kepadamu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku senang mendengarnya dari orang lain." Pada waktu itu, Abdullah bin Mas'ud membacakan Quran surat An-Nisa sampai ayat 41 dan Nabi pun menangis, meneteskan air mata. Ini membuktikan bahwa Nabi sendiri suka mendengarkan Al-Quran. Bahkan saat mendengarkannya, beliau meresapi setiap ayat yang dibacakan. Maka dari itu kita sebagai umatnya, kita seharusnya mengikuti jejak Rasulullah. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, maka kita harusnya mendengarkan, meresapinya agar iman kita bertambah. Sebagai contohnya, anak solih ketika di sekolah, menjelang duhur, ketika teman-teman membacakan Al-Quran di masjid, nah ketika kalian tiba di masjid, maka yang perlu kalian lakukan adalah ambil saf terdepan, duduk, diam, tidak bercanda, mendengarkan Al-Quran dengan fokus dan meresapi ayat-ayat yang dibacakan teman kalian. Dan selanjutnya adalah, adab yang keempat adalah berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran yang dibacakan. Jika kita mendengarkan Al-Quran, nah alangkah baiknya kita juga membawa Al-Quran, ya, melihat terjemahan yang ada di dalam Al-Quran. Hingga kita tahu apa sih isi yang dibacakan. Itu tadi adab-adab membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli roti. Bacalah Quran dengan jiwa, maka iman bertambah di hati. Sebelum kita tutup, ada sebuah lagu agar kita bisa mengingat kembali adab-adab yang telah tadi Bu Delia sebutkan. Dengarkan, simak, dan ikuti. Baca Quran setiap hari, dengan hati berseri-seri, suci badan dan juga niat, agar Allah beri rahmat. Tartil indah jangan lupa, tajwid benar sangat mulia. Bacalah dengan sepenuh hati, agar iman bertambah lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening malam, kusujudkan hati, berharap rahmat-Mu yang abadi. Di bulan suci penuh cahaya, ku pasrahkan dosa yang menyiksa. Langit bersaksi, doa terhantar, air mata jatuh penuh sadar. Ya Allah, dengarlah rintihan ini, ampunilah kami, sucikan hati. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridho-Mu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Saat sahur dan kala berbuka, ku basahi lidah dengan zikir nama-Mu. Hari-hari penuh keberkahan,
tembus waktu. Dosa kelam ku titipkan padamu, cahaya suci tuntun jalanku. Ya Allah, kuatkan imanku. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridhamu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Ramadan berlalu, ku bawa harapan untuk terus dekat di jalan kebenaran. Ya Allah, di tiap sujudku nanti, ampunilah aku, selamanya ku kembali. Awas! Kalian harus fokus. Tapak suci bukan soal fisik, tapi soal pengendalian diri. Ya? Sinas, kalau sabunnya lemas, tegangannya jadi lemah loh. Adit, jangan cari masalah dong, aku tuh lagi puasa. Tenang Senas, ingat kata Rasulullah, orang yang sabar saat pulang puasa akan mendapat pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Senas, mungkin tadi Adit cuma bercanda. Kita sabarin yuk. Ya udah, ayo. Adit, kamu kenapa? Aku tadi lalu aja. Aku cuma pengen bercanda, tapi malah bikin kamu marah. Nih, aku balikin. Ya, kamu jahil banget, tapi gak apa-apa, aku maafin. Baguslah, sekarang kita bisa buka puasa bareng. Ternyata pukulan terkuat di bulan Ramadan bukanlah tendangan, tapi kesabaran. Faras, Akela, kalian tahu nggak hari ini adzan maghrib lebih cepat? Hah, serius Kansa? Bisa buka puasa sekarang? Tapi ini masih jam 4 sore loh. Dengerin deh, itu suara adzan dari masjid sekolah. Alhamdulillah, akhirnya. Astagfirullah Faras, itu bukan azan maghrib, tapi itu bel istirahat kedua. Hah? Ya Allah, aku batal puasa. Hahaha, kena deh Faras batal puasa. Dosa nggak sih Akela? Aku buka duluan. Santai aja Faras, kalau lupa itu nggak batal. Kata Rasulullah, orang yang makan karena lupa itu rezeki dari Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1933. Alhamdulillah, aku selamat. Tapi tetap aja loh, mukanya panik banget tadi. Hahaha. Kansa, tahu nggak sih kalau ngeprank kayak gitu bisa bikin orang marah dan bisa bikin dosa. Dosa? Tapi kan aku cuma bercanda. Bercanda boleh, tapi kalau bikin orang panik dan takut itu bisa termasuk bohong. Kata Rasulullah, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4990. Faras, maaf ya nggak akan ngeprank soal adzan lagi. Ya udah maafin, tapi besok traktir aku di kantin ya. Hah, kok jadi aku yang kena denda?
La